جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامه ونوينا من نوي بحقك سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بشكره ترب النعم وتكسر البركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الشفيع الذي يصلي عليه يوم الحسرة على آله وأصحابه أهل الفضل والكرامة. أما بعد اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا علم علمنا بعلمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلم به منا يا علم خلقنا بخلق العلم وحكمنا بحقائق العلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والبلوغ والرشد والصلاح القلب والجسد والتوبة النصوح. نسألك فهم النبيين وحب المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Di halaman 11 aqala sallallahu alaihi wasallam wa yakunu ba'da al-faragh min al-wudu' Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil qala sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqtabi minan nari asbiqul wudu wa yaqulu ba'da al-faraghi من الوضوء رافعا رأسه إلى السماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءا أو ظلمت نفسي أستغفرك اللهم وأتوب إليك فاغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبق الوضوء. Di nomor 4 di bawah, perawi ini hadis Muslimun wa Abu Dawud wal lafzu lahu. Riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Abu Dawud, dan lafaz hadisnya yang kita baca barusan lahu bagi Imam Abu Dawud. Marji domir li aqrabil kalimah lahu
Oh, ada dua di sini, Imam Muslim dan Abu Dawud. Oh, enggak, lafaznya ternyata dari Imam Abu Dawud. Lafaz Imam Muslim bisa jadi beda dengan yang kita baca barusan. Sahih 51 halaman 1 juz pertama. Yaitulah wailul lil aqab minan nar. Bisa kita terjemahkan wail itu adalah celaka, atau wail adalah sebuah wadi, lembah yang ada di neraka. Lil aqabi, bagi mata-mata kaki, minan nar, dari api neraka. Asbibul wudu, sempurnakan oleh kalian wudu. Isbabul wudu ini menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu adalah mustawfiyatis surut wal arkan wa sunnaniha. Menyempurnakan rukun dan syarat-syarat wudu serta ngebawa seluruh sunnahnya berkenaan dengan praktek wudu kita. Sehingga kemungkinan orang wudu kemudian kita tahu batasan membasuh kaki kita itu sampai mata kaki, tapi sembrono mungkin wudunya, sehingga sampai mata kaki aja enggak. Ini bukan berarti buat kaki aja nanti anggota wudu lainnya. Sebab kita perhatikan kadang-kadang orang membasuh tangan juga sampai sikut dia udah selesai dianggap udah membasuh benar-benar batasan wajibnya melewatin sampai sikut, lewatin dikitnya. Malah yatim menuju lebih bahwa wajib kaidah itu sampai sikut murni nggak mungkin nyampe pas gitu, jadi dilewat. Muka juga kita lihat kadang-kadang nggak batasan muka atas nggak kena basuhan air, itu sebenarnya kewajiban kita buat negor, ngasih tahu. Bisa nggak ngasih tahu orang, wah wudu belum beres. Kewajiban kita buat ngingetin, ngasih tahu. Tapi kalau nggak ada yang ngasih tahu, seumur-umur dia begitu terus prakteknya. Dan kalau kita kasih tahu sepanjang hayat dia wudu, kita dapat pahala wudu dia. Mandalla ala khair kafa'ilihi, mahal kerjaan sih memang. Saking mahalnya ini amal ma'ruf dan nahi munkar ini ada berat kita kerjain. Kasih tahu, kalau teman dewa kita kasih tahu kali orang mana-mana sebab nerima nasihat itu ada berat bagi orang-orang, termasuk ngasih nasihat juga perbuatan yang gak gampang. Jadi sempurnakan wudu dengan mustawfiyatus surut wal arkan, sempurna syarat-syarat wudu, rukun-rukunnya serta kesunahan-kesunahannya yang sudah kita baca. Sunah-sunah berkaitan dengan wudu itu
minum bekas air wudu, kemudian rasu idarihi, kalau seumpamanya nempel air wudu di sarung kita ya, dicepretinnya supaya jangan basah sarungnya. Kemudian yang barusan doa yang belum kita baca itu doa setelah wudunya. Doa setelah wudu ini memang doa yang mata kita juga kesunahan buat ngadep ke arah langit nih. Kan kalau selain doa wudu ya, cuma telapak tangan kita aja yang ke arah langit. Sebab arah langit adalah kiblat doa. Jadi tidak lagi kita menghadap ke arah kiblat buat kalau berdoa ya. Bil khusus tuan imam kan justru kesunahannya menghadap ke arah makmum bagian tubuhnya belah kanan atau bagian tubuhnya bagian depannya. Nggak perlu lalu dia pas doa lalu merubah posisinya ke arah kiblat. Sebab cukup buat dia kiblat doa itu adalah ya. Jadi jemari-jemari kita ini ngadep ke arah kiblat. Yang baik adalah ya pas belahan lapak tangan berhadapan dengan muka kita. Jadi kita ngadepin lapak tangan ya. Oke gitu. Itu termasuk adab-adab dalam doa. Dan kalau doa yang kita panjatkan selepas wudu ya, kita gelangak ke arah langit. Ya, mustaqbilan ya ngadap ke kiblat juga sunnahnya ya. Kemudian rafi'an yadaihi bihaitsu yara bayadu ibtaihi, ngangkat dua tangan sekira-kira memang kalau kita nggak pakai pakaian ya, mohon maaf keteknya kelihatan putih keteknya. Doanya yang barusan kita baca, sebelum kita baca ini beberapa sunnah berikutnya ya. Lalu membaca surah Inna Anjalnahu. Di sini tidak dijelaskan ya di kitab ini. Inna Anjalnahu ya, paling sedikit sekali sebalikan, nyempurnainya 3 kali balik. Udah pada pakai belum nih? Apa baru dengar baca Inna Anjalnahu? Ya, habis doa baca Inna Anjalnahu fi Lailatul Qadar, sempurnain 5 ayat itu ya. Itu surah yang banyak fadilahnya ya. Kalau kita punya anak baru ngelahirin ya, selain di azan di telinga kanan, iqamah telinga kiri, bacakan di telinga kanannya Inna Anjalnahu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Anjalnahu fi Lailatul Qadar, ila akhir itu 3 kali. Nanti itu anak sepanjang hayatnya wuqiya minaz zina, dapat penjagaan Allah daripada melakukan berzina. Ya. Wah, belum baca kayaknya itu anak bocah. Udah SD tapi sekarang. Belum dibacain, udah SD. Kodoin aja baca sekarang. Ini tam, ya. Ngapain Bapak bacain Anjalnahu? Kan enggak kesurupan di Bapak, mau ngapa dibacain? Bacain aja. Ya. Kemudian kepalanya diusap itu ya, baca Al-Ba' Asy-Syahid. Kalau kita baca Al-Qawaidul Mukhtarah Lisan Tariqil Akhirah, kalam-kalam Habib Zaid bin Smith ya. Bacakan Al-Ba' 7 kali, Asy-Syahid 7 kali ya, di ubun-ubunnya itu ya. Bacakan Alam Nasrah sambil megang dadanya belah kanannya, itu juga ya, nyempurnain Inna Anjalnahu ini Al-Qadar ya, baca setelah wudu.
Baca juga ayat kursi dan qul huwallahu ahad. Kalau ini fakir baru tahu baca ayat kursi dan qul huwallahu ahad di takbir sajdah dan niat. Jadi baca inna anzalnahu itu sehingga banyak sunnah ini yang kita dapatkan dari satu kerjaan nih, mereka mendapatkan kebaikan. Dapat pahala baca Quran ya. Jadi baru wudhu aja udah banyak kebaikan ya. Sehingga pantas kalau orang kata ulama man ahsana wudhu ahsana shalah. Orang kalau wudhunya bagus sesuai tadi sebab wudhu, maka dipastikan dia sholatnya bagus. Dan kalau orang sholatnya bagus ya, dipastikan kata ulama maka perkara agamanya bagus dan perkara dunianya bakal bagus juga. Asana amra dinihi wa amra dunyahu. Jadi berurutan ini. Ente bagus wudu, bagus sholat, pahala perkara dunia bagus, perkara agama kita bagus. Ya, terjaga sholat, jaga kebaikan-kebaikan berkaitan dengan dunia yang lain, dengan agama yang lain, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu. Sekali lagi dunianya, ya, hayya as-salah, hayya al-falah, ya, mari menuju sholat, mari menuju kepada kebahagiaan, ya, mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, ya, sholatnya yang cakep, dan itu berawal dari wudhu kita yang cakep, ya. Kemudian as-salatu sunnatul wudhu, salat sunnah wudhu, ya, 2 rakaat dengan kaifiyah yang paling ringan. Rakaat pertama selepas Fatihah baca Al-Kafirun, ya. Rakaat kedua selepas Fatihah baca Al-Ikhlas. Kemudian sunnah-sunnah yang lain istiqbalul kiblat, ya, wudu itu ngadep kiblat. Kemudian kalau bisa al-julus, katanya wudu dalam keadaan duduk. Kemudian tarku naqdil ma, jangan diciprat-cipratkan air setelah wudunya. Itu kesannya ogah kerjain kebaikan wudu, kayaknya kagak demen itu anggota tubuhnya kena air wudu. Jadi deminin, ya, kecuali ada ada uzur, ya, kita mau langsung berpakaian kerja atau takut basahi pakaian kita jepretkan atau kita keringkan dengan anduknya. Kemudian al-iktisab bil ma, tidak berlebihan menggunakan air, yang sedang-sedang saja. Allah yatakallam, jangan berbicara di saat wudu, ya. Wudu kita lagi ke bawah khusyuk, sholat dimulai ketika kita wudunya. Jangan sambil berbicara dengan yang di sebelah, udah konsentrasi di wudu. Kemudian al-muwalah, ya, sambung menyambung pekerjaan wudu kita selesai di satu tempat. Bihaitsu yaksilul hudasani qabla jababil udwil awal ma'tidalil hawa wa miljaz zaman. Ya, dengan membasuh anggota yang pertama kemudian ke berikutnya, ya, sebelum mengeringnya anggota wudu kita dan bersertakan cuaca udara yang normal begitu, tidak. Kemudian mizaznya, suhu tubuh kita juga biasa sehingga enggak menyebabkan air wudu cepat kering, ya, dan zaman yang tidak terlampau lama, ya, sehingga itu mualah namanya, ya. Selesai anggota wudu kita di satu tempat. Kemudian ayat tawakkal rasasnya, menjaga diri dari jangan sampai kena cipratan air sehingga ente habis wudu habis mandi nih romannya, ya. Habis wudu habis mandi, sebab habis wudu pakaiannya pada basah semuanya, ya. Paling enggak, ya, jangan
ngebasahin. Jadi muka jangan diteplak. Muka jangan diteplak pas bawa basuh air muka, kemudian air mukanya kayak marah-marah mandiri deret gitu. Kalau kayak begitu otomatis air cipratannya, jangankan ente, mungkin tetangga sebelah yang wudu juga kena air wudu kita ya. Tarkut tansib ilal wajrin, ya, meninggalkan mengeringkan dengan handuk kecuali ada uzur. Tarkut ziyadah ala salas, meninggalkan lebih dari 3 basuhan atau usapan. An la yanqusal ma'udhui an muddin. Ini yang repot ini. Wudu ya tidak lebih daripada menggunakan 1 mud ya. 1 mud itu seleteran kurangnya, itu wudu yang luar biasa, itu air berkah berarti. Kita kan kemari apa-apa jadi kurang berkah, termasuk air yang kita pakai ya, banyak banget buat wuduan lah ya. Istishabun niat ila akhir wudu, mengikutkan niat sampai akhir wudu. Jadi begitu niatnya memang jatuhnya di muka, tapi ketika membasuh kedua tangan juga ya, sampai siku itu masih, ini Anda lagi wudu gitu. Ya, ini lagi Anda lagi masih wudu. Mengusap kepala, ini juga musapnya dalam rangka wudunya dan seterusnya. Ini maksud istishabun niat ila akhir wudu. Itu tuh diantaranya praktek-praktek sunnah yang berkenaan untuk sempurnaan wudu, agar supaya juga kita tidak termasuk ini hadis yang kita baca dalam riwayat Muslim dan Imam Abu Dawud tadi ya, wailul aqab minan nar asbigul wudu ya. Kemudian supaya juga mengamalkan ucapan ulama, siapa yang bagus wudunya maka bagus juga salatnya. Orang bagus salatnya maka selesailah perkara agamanya cakep ya, dan agama perkara dunia ini juga dapat penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Titik gitu. Ada kitab kedua kita tuh. Wudu ngaji lewat dikit enggak apa nih? Jadi lewat waktu isya maksudnya, tapi tetap kita azan enggak pakai pembesar suara ya. Kemudian tetap kita jaga qabliyah isya, walaupun kita lewat 10 menit, 15 menit begitu kita jaga qabliyah isya, karena khawatir besok-besok ada kesan kalau malam Jumat nggak ada qabliyah isya di dalam takbir gitu ya. Jangan sampai sunnah Nabi hilang, jadi tetap kita azan ya, qabliyah isya ya, kemudian baru iqamah. Kita baca ta'lim muta'allim itu. Ta'lim muta'allim ini sebenarnya harusnya dari kemarin kita udah baca ini, karena berkaitan dengan orang yang nyari ilmu mestinya punya ilmu, bagaimana punya adab, punya akhlak berkaitan dengan ngajinya dia ya. Maka lahir kitab ini, kitab Ta'limul Muta'allim, tapi kita baca macannya. Ta'limul Muta'allim bisyarhil Imam Al-Allama Al-Habrul Bahrul Bahama Jil Maqamil Jalil Asy-Syaikh Ibrahim bin Ismail Al-Risat Al-Alim Al-Allama Sayyidi Jamani Asy-Syaikh Zarnuzi nafa'anallahu ta'ala bihi. Jadi kita baca pinggirnya itu ya. Kalau tengahnya penjelasannya ya, pinggirnya kita induknya macannya karya Al-Imam Al-Jarnuzi rahimahullah ta'ala rahmatullah. Ada di lembaran pertama baris halaman kedua ya, dan sampai baris ketiga ini mohon diikuti, kita baca muqaddimahnya ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Assalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikami wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa para musannifin, para muallifin, orang-orang ulama-ulama yang mengarang kitabnya membuka karyanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti Al-Quran dan mengikuti kutubus samawiyah. Tidak sekedar Al-Quran, tapi seluruh kitab yang pernah turun, bahkan suhuf-suhufnya, lembaran-lembaran yang pernah diberikan kepada para rasulnya, itu semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi tidak sekedar Al-Quran yang diawali di surah Fatihah, kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dari 114 surah, dimulai surah yang pertama dengan Fatihah, lalu ada basmalah di sana. Ya. Kemudian ada ayat kedua hamdalah. Ini juga romannya begitu ya. Bismillah, alhamdulillah. Tapi kata para ulama, mukaddimah itu enggak harus basmalah, enggak harus hamdalah. Yang penting adalah menyebutkan nama Allah. Seperti kita baca hadis Nabi, Assalam qabla al-kalam. Itu hadis kalau kita pahami secara letterlock aja ya, maka lu jangan ngomong kalau belum masih salah. Lah tadi guru baca Yasin dulu, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada apa ya, sigat yang itu, kemudian ada sholawat, baru masih salah. Itu maksudnya yang penting adalah karena kita biasanya ya, apa-apa kalau udah urusan dunia nggak pakai, nggak ngikutin Allah, kayaknya nyebut nama Allah aja enggak. Ya, ketemu temen nih langsung ngobrol yang warawiri, yang nggak keruanan dulu. Makanya ngasih salam dulu, assalamualaikum. Baru kalau udah ngasih salam berarti ada nama Allah tuh, assalamualaikum. Assalam ada nama warahmatullah, lebih-lebih. Selain tahiyat, penghormatan para muslim dengan muslim, juga dimaksudkan adalah dia nyebut nama Allah. Ya, kita mesti tahu bahwa kita ngapa-ngapain termasuk adanya kita gara-gara ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebut nama Allah dulu, baru mau urusan yang lain ya. Baru mau urusan lain. Biar apa-apa yang keluar dari kita semuanya berkah. Karena kita awali dengan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Sehingga gak keliru orang yang udah ngomong jauh kemudian baru isinya udah ingat Allah tadinya. Dengan Yasin ingat Allah, baca Fatihah ingat Allah ya. Lalu salam itu penyempurna sebagai ya penghormatan kepada hadirin hadirat yang ada. Jadi pembukaan itu nggak harus basmalah dan hamdalah ya. Juga yang penting adalah
ada sebut nama, tapi ulama ini nggak mau lari daripada ngikutin Al-Quran dan ngikutin sunnah Rasulnya, karena ada keterangan hadis bahwa apa-apa yang perkara yang penting dalam agama ya, itu harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau enggak bahwa bahwa azam bermakna qalilul barakah. Kurang keberkahannya nanti kalau enggak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di dalam Qatrul Bais itu ada hadis Nabi ya, bahwa idza katabal abdu Bismillahirrahmanirrahim fi lauhin aw fi kitabin, kalau seseorang menulis Bismillahirrahmanirrahim di papan tulis atau di kitabnya, di bukunya ya, di awal ditulis Bismillahirrahmanirrahim ya, maka selagi masih ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu fa innahu taktubu lahul malaikatul Allah wa tastaghfiru lahu madama jalikal ismu fil lauhi awil kitab. Selagi tulisan Bismillahnya masih ada, malaikat bacain istighfar itu gara-gara kita nulis Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kalau punya buku tulis catatan ya, apa angkanya ada di atasnya Bismillahirrahmanirrahim. Ngamal ini hadis nanti selagi masih ada tulisan basmalahnya tuh ya, tasmiyahnya tuh, itu kita diistighfarin malaikat ya, dimohonkan ampun oleh para malaikat. Jadi keutamaannya luar biasa nulis kalimat Bismillah ini ya. Apalagi kalau kita ketemu awal Muharram tahun baru Hijriah ya, itu dalam kitab Kanzun Nazah wa Surur ya, untuk nulis Bismillah 113 kali nulis basmalah di awal tahun 113 kali urut tuh ya. Kemudian bisa dijadikan azimah ya, 1 Muharram ya, udah lewat tapi nunggu tahun depannya. Kemudian alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal. Mukaddimah ini dituliskan, dilanjutkan dengan Al-Imam Zarnuji dengan kalimat hamdalah ya. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah alladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal, yang telah memberikan keutamaan, memberikan karunia kepada anak-anak Adam ya, kepada manusia kita ini dengan ilmu dan amal ya. Ilmu dan amal ala jami'il alam, atas keseluruhan alam. Jelasnya adalah karena kita tidak manusia aja ya, alam manusia kita ini aja, ada alamul malaikah, jin dan seterusnya, dan kita diberi keunggulan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu ini, kemudian disempurnakan dengan amal. Itu keistimewaan yang tidak ada didapat pada yang lain. Kemudian wassalatu wassalamu ala Muhammadin, salawat dan salam kepada yang mulia junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Salawat ini ya, di syarahnya ada keterangan wassalatu wa hiya minallahi ar-rahmatu wal baghfirah wa min ibadihi
du'a'uhu wa min malaikatihi istighfar. Jadi kalau kita ketemu kalimat salawatnya lalu disandarkan kepada Allah pelakunya, maka yang dimaksudkan adalah rahmat dan ampunan. Seperti kita baca hadis belum lama di Targhib at-Tarhib itu, innallaha yusalli ala muallimin nasil khairat. Allah bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Itu makna salawat dari Allah adalah rahmat dan ampunan. Jadi Allah memberikan rahmatnya, memberikan ampunannya kepada orang-orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. Ataupun di ayat tentang salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah memberikan rahmat dan ampunannya kepada Rasulullah SAW. Makna kalau kita ketemu kalimat salawat yang lalu pelakunya adalah Allah, maka artinya rahmat dan maghfirah salawat isinya. Kalau salawat dari sesama hamba itu, kalau kita temukan kalimat seumpama Zaid yusalli ala muslim semua, Zaid memberikan salawat kepada muslim, orang pertama muslimnya, maka maknanya mendoakan kebaikan. Kalimat shalla yusalli, bersalawat dari sesama hamba ini, sesama kita, kalau ketemu bahasa Arab kayak begitu, maka maknanya adalah mendoakan kebaikan. Kalau sholawat datangnya dari lafadznya dari para malaikat, pelakunya adalah para malaikat, maka maknanya adalah istighfar yang dibacakan oleh para malaikatnya. Sholawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Sayyidil Arabi wal Ajam, di mana beliau adalah pimpinan, penghulunya orang Arab dan selain Arab. Azam, kita nih orang Indonesia azam, orang Eropa azam, orang yang selain bangsa Arab, itu dalam bahasa Arabnya azam, orang azam. Dan Rasulullah adalah pimpinan tidak hanya orang Arab pun orang azami, itu beliau pimpinannya. Anna sayyidu waladi Adam wal fakhar. Jadi ada hadis yang populer itu, saya adalah pimpinan seluruh anak-anak manusia seluruhnya. Dan aku ngomong kayak begini bukan kebanggaan, memang hakikatnya kayak gitu. Kenyataannya kayak begitu, beliau adalah sayyidu waladi Adam wal fakhar. Wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, dan salawat salam kepada keluarga dan para sahabatnya yang merupakan sumber-sumber ilmu dan sumber-sumber hikmah-hikmah. Wa ba'du, dan setelah itu, setelah basmalah, hamdalah dan salawat, itu makna wa ba'du, baru beliau memperkenalkan apa maksud tujuan menuliskan kitab ini. Beliau katakan, falamma ra'aitu katsiran min thulabil ilmi fi zamanina yaziduna ila ilmi wa la yasiruna aw min manafihi wa samaratihi. Insyaallah ke depan kita tambahkan keterangan. Wallahu a'lam.